39 tahun yang lalu, Pontianak pernah memiliki seorang sultan yang cemerlang. Sultan Hamid II. Namanya pernah bersinar dalam kancah politik di Indonesia dan internasional. Nama Sultan Hamid terkubur bersama dengan stigma hitam sebagai pengkhianat negara sampai sekarang. Ia merupakan generasi ketujuh Kesultanan Qadariyah Pontianak yang berdiri sejak tahun 1771. Masa kanak-kanak dan remaja Sultan Hamid dihabiskan di beberapa kota di Pulau Jawa dan Kalimantan, di bawah asuhan dua perempuan berkebangsaan Inggris, Nona Fox dan Nona E.M. Curtis, untuk memperoleh pendidikan barat yang modern. Sebelum Perang Asia Pasifik meletus tahun 1942, Sultan Hamid telah menyelesaikan pendidikan akademi militernya di Breda, Belanda, dengan menyandang pangkat Letnan II dan ditugaskan di berbagai wilayah di Hindia Belanda. Selama Perang Asia Pasifik berlangsung, ia menjadi tawanan perang Jepang sampai berakhirnya perang tahun 1945. Perang Asia Pasifik menyisakan kepedihan yang mendalam bagi rakyat Pontianak. Berdasarkan buku peristiwa Mandor Berdarah tulisan Syafaruddin Usman tahun 2009, tercatat sekitar 50.000 rakyat Kalimantan Barat dibantai militer Jepang secara keji tahun 1944. Peristiwa ini dikenal sebagai pembantaian Mandor Berdarah, di mana ayah Sultan Hamid serta 100 orang kerabat Istana Qadariyah ikut menjadi korban keganasan militer Jepang. Akibat tragedi tersebut, Sultan Hamid yang tak berpeluang menjadi sultan dinobatkan menjadi Sultan Pontianak ke-7. Nama Sultan Hamid menjadi identik dengan Daerah Istimewa Kalimantan Barat atau DIKB yang terdiri dari 12 wilayah Swapraja dan 3 Neo Swapraja yang berdiri tanggal 12 Mei 1947. Mahendra Petrus, penulis buku Sejarah yang Hilang, menjelaskan fakta-fakta menarik sosok Sultan Hamid. Yang jelas Sultan Hamid itu ingin menjauhkan dari semua perbedaan-perbedaan. Dia sangat merangkul semua etnis. Ketika membentuk satu negara Swapraja di Kalimantan, misalkan unsur-unsur Dayak, unsur-unsur etnis setempat, dia akomodasi semua dalam sebuah perwakilan, misalnya semacam Dewan Perwakilan lah. Unsur-unsur itu sangat begitu kuat ya. Semua unsur dia tampung. Guru Besar Sosiologi Universitas Tanjung Pura, Syarif Ibrahim Al-Qadri menilai, pembentukan DIKB merupakan wujud pikiran visioner Sultan Hamid yang ingin memajukan wilayah Kalimantan Barat. Pertama tentu kemanusiaan. Apa yang ingin dicapai oleh Sultan Hamid itu, dia lebih berpikir pada secara menyeluruh kepentingan masyarakat. Tentu khususnya masyarakat Kalimantan Barat yang masih terbelakang. Dalam perpacuan untuk apa yang disebut dengan kompetisi dalam membangun daerah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan, tentu pertama startnya tentu sudah kalah Kalbar dibanding dengan daerah lain, khususnya di Jawa, khususnya pusat. Pertama-tama, 1 tahun kemudian, Sultan Hamid membawa DIKB untuk ikut membentuk BFO atau Badan Permusyawaratan Negara-Negara Federal yang digagas oleh Ide Anak Agung Gede Agung selaku Kepala Negara Indonesia Timur.
Selain itu, gagasan dibentuknya BFO menjawab keprihatinan atas konflik antara Republik Indonesia dengan Belanda yang tak kunjung menemukan kata mufakat. Akibatnya, Republik Indonesia belum meraih kedaulatan penuh atas kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Kedaulatan penuh negara Republik Indonesia diraih melalui Konferensi Meja Bundar di Belanda pada 27 Desember tahun 1949. Keberhasilan tersebut tak lepas dari jasa BFO di bawah kepemimpinan Sultan Hamid sebagai diplomat yang ulung dan cakap di meja perundingan. Ya, pandangan-pandangan yang kita tahu tentu orang yang dikatakan Bapak Sultan Hamid adalah orang yang pro Belanda, ya. Tetapi apakah itu benar? Ya? Karena tingkat nasionalis Sultan Hamid juga sangat dikenal, ya. Dia memperjuangkan NKRI itu dengan konsep federalis dan masuk di dalam RIS itu sesungguhnya merupakan starting point kita untuk merdeka. Tanpa melalui RIS, tahapan itu mungkin kita hari ini mungkin bukan seperti ini, begitu ya. Republik Indonesia Serikat atau RIS bukan lahir atas gagasan pihak Belanda. RIS lahir sebagai hasil perundingan intensif pihak Republik Indonesia dengan negara-negara federal yang tergabung dalam BFO di Forum Konferensi Inter-Indonesia atau KOI yang diputuskan secara aklamasi di Jakarta pada 2 Agustus 1949. Buat sementara waktu konstitusi ini hanya oleh sebab tentang satu hal, berhubungan dengan masa. Pada 27 Desember 1949, Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS sesuai kesepakatan Konferensi Meja Bundar. BFO atau Majelis Permusyawaratan Negara-Negara Federal yang beranggotakan 6 negara, 11 wilayah otonom, menyatakan ikut bergabung dengan RIS tahun 1950. Di dalam formatur Kabinet RIS, Sultan Hamid II menjabat sebagai Menteri Negara tanpa departemen dengan tugas merancang lambang negara dan menyiapkan gedung parlemen RIS. Ansari Dimyati, Ketua Yayasan Sultan Hamid II, mengungkapkan kekecewaan Sultan Hamid atas jabatan yang diembannya. Nah, memang Sultan Hamid II memang menginginkan jabatan tersebut. Jadi sesuai dengan kompetensinya. Ya tidak seperti Hamengkubuwono IX ya, yang memang tidak memiliki kompetensinya di bidang pertahanan. Nah, kemudian setelah setelah itu Sultan Hamid II malah menjadi Menteri Negara Sonderportfolio di Kabinet RIS, Kabinet Perdana Menteri Muhammad Hatta. Nah, jabatan Menteri Negara Sonderportfolio ini adalah merupakan jabatan tanpa departemen, tanpa tugas khusus. Republik Indonesia Serikat baru saja berkibar. Karir politik Sultan Hamid II sedang bersinar. Namun secara mendadak, jabatan Menteri Negara justru dicopot. Pada 5 April 1950, pukul 4 dini hari, Sultan Hamid II ditangkap di kamar nomor 152 Hotel Des Indes Jakarta oleh Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sultan Hamid II dituduh menjadi dalang pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA pimpinan Westerling di Bandung, Jawa Barat pada 23 Januari 1950. Pemberontakan tersebut menewaskan 83 personil divisi Siliwangi dan 4 orang sipil. Tuduhan lain, subversif karena berniat membunuh 3 orang Dewan Menteri Kabinet RIS. Ansari Dimyati menilai
keputusan Mahkamah Agung tidak objektif dalam memutus kasus Sultan Hamid II. Itu niat beliau untuk melakukan penyerangan. Nah, dalam delik percobaan melakukan makar ini, seharusnya niat seseorang itu yang kemudian beliau batalkan, itu tidak dapat dihukum secara pidana. Tidak ada yang dapat menghukum pidana seseorang yang mencoba untuk melakukan tindak pidana yang memang tidak ada peristiwa pidana apapun. Nah, tidak pada saat pada tanggal 24 Februari 1950 itu tidak ada tembak-menembak, tidak ada penyerangan, tidak ada body contact, dan tidak ada peristiwa pidana apapun. Pada 8 April 1953, Mahkamah Agung membebaskan Sultan Hamid II dari tuduhan primer yang terlibat dalam pemberontakan Westerling. Namun, mempersalahkan 3 tuntutan turunan subsidiar, yakni mempersiapkan kejahatan untuk memberontak sehingga dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Nah, lantas apa yang menyebabkan Sultan Hamid II ini tetap dipenjara selama 10 tahun, dipotong masa tahanan 3 tahun tersebut? Nah, ini akhirnya kami simpulkan ini merupakan suatu peradilan politik. Jadi ada kepentingan politik di sini, bukan berdasarkan atas hukum, tapi berdasarkan atas politik. Nah, hal tersebutlah kami, masyarakat Kalimantan Barat, menentang apa yang menjadi putusan hakim di Mahkamah Agung pada tahun 1953 tersebut. Keputusan Mahkamah Agung tahun 1953 dengan membebaskan Sultan Hamid II atas tuduhan terlibat dalam pemberontakan Westerling diperkuat oleh autobiografi Westerling yang berjudul Westerling de Enling yang diterbitkan tahun 1982. Tetapi dalam pegangan saya adalah autobiografi dari Westerling sendiri. Di dalam bukunya disebut The Enling, Westerling mengatakan, di antara saya dan Sultan Hamid sama sekali tidak ada satu pemikiran yang sama. Kita tidak saling menyetujui setiap hubungan-hubungan kami. Jadi kita boleh berkenalan, kita boleh berkomunikasi, tapi soal keputusan bahwa Sultan Hamid dikatakan melakukan pemberontakan itu juga tidak ada. Berdasarkan buku peristiwa Sultan Hamid II yang terbit tahun 1955, terungkap pledoi Sultan Hamid II di persidangan tahun 1953 adanya pertemuan 3 kali dengan Kapten Westerling yang berujung pada skenario penyerbuan sidang kabinet RIS untuk menembak mati 3 Dewan Menteri RIS, yaitu Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Kepala Angkatan Perang APRIS Kolonel TB Simatupang, dan Sekretaris Jenderal Menteri Pertahanan Ali Budiarjo. Tindakan tersebut merupakan puncak kemarahan Sultan Hamid II atas situasi yang menekan jiwa dan pikirannya. Sebagai seorang loyalis RIS, ia melihat dengan terang pihak Republikan berupaya mengkhianati kesepakatan konferensi meja bundar dengan membubarkan RIS secara inkonstitusional. Masih berdasarkan buku peristiwa Sultan Hamid II tahun 1955, pemicu 2 peristiwa yang membuatnya kecewa, yaitu pengiriman diam-diam pasukan Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRIS atas perintah Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX ke Pontianak tanpa seizinnya selaku Kepala Daerah DIKB. Peristiwa kunjungan Sultan Hamid II ke Pontianak pada pertengahan bulan Januari disambut demo sekelompok orang yang menuntut pembubaran RIS. Sebagai seorang negarawan,
Sultan Hamid II cepat menyadari sikap tak terpuji tersebut, sehingga membatalkan rencana penyerbuan tanpa menimbulkan pertumpahan darah, diiringi penyesalan seumur hidupnya. Persidangan tahun 1953 juga menguak fakta kesaksian Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang bersandar pada kecurigaan terhadap Sultan Hamid II akibat perbedaan pendirian politik sebagai kaum Republikan. Padahal Sultan Hamid II kawan satu kelas Sri Sultan Hamengkubuwono IX di kelas B EELS di Yogyakarta. Lalu keduanya kembali bersua saat studi di negeri Kincir Angin. Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengambil jurusan Indologi di Universitas Leiden, sedangkan Sultan Hamid II menempuh pendidikan di Akademi Militer di Breda. Pada tahun 1958, Sultan Hamid II dapat menghirup udara bebas. Namun 4 tahun kemudian, Sultan Hamid II kembali ditangkap dengan tuduhan makar dan dijebloskan ke penjara selama 4 tahun tanpa peradilan. Saat Orde Lama tumbang tahun 1966, Sultan Hamid II kembali menghirup udara bebas. Meskipun tak lagi berpolitik, namun rezim Orde Baru kerap curiga mengawasi segala kegiatan Sultan Hamid II dimanapun berada. Max Yusuf Al-Qadri, sekretaris pribadi Sultan Hamid II tahun 1968 sampai 1974, mengisahkan berakhirnya kegiatan intelijen Orde Baru memata-matai Sultan Hamid II. Setelah keluar dari penjara, beliau tidak diintimidasi dan sebagainya. Tapi beliau tetap diawasi. Beliau diawasi terus sampai terakhir itu tahun 1974. Sebelum ulang tahun beliau. Datanglah waktu itu sore hari, kami sedang berada di halaman rumah. Ada seorang mayor datang membawa sebuah buku hadiah dari Mayor Jenderal Ali Murtopo. Nah, di buku itu ditulis untuk sahabat karibku Sultan Hamid II. Sultan Hamid II telah mengalami perlakuan yang pahit. Jerih payahnya ikut mendirikan Republik Indonesia dibalas dengan pengkhianatan. Menurut Max Yusuf Al-Qadri, karir politik Sultan Hamid II telah dihancurkan dan nama besarnya ditenggelamkan. Bahkan keluarganya tercerai-berai akibat ambisi kekuasaan kaum Republikan. Tiada yang tersisa kecuali sketsa asli rancangan lambang negara Garuda Pancasila sebagai bukti otentik. Dialah perancangnya. Waktu itu Sultan Hamid dipercaya sebagai koordinator daripada panitia lambang negara. Beliau yang menyimpan semua. Beliau juga memberikan saran kepada saya bagaimana menyelamatkan barang-barang ini. Jadi coretan-coretan beliau itu mulai dari awal sampai akhir, sehingga beliau juga minta bantuan seorang konsultan lambang negara. Lambang itu Sudarul itu dibayar cukup besar oleh beliau dengan uang pribadi, bukan uang dari gaji beliau. Untuk menyelamatkan dokumen negara itu, Max Yusuf Al-Qadri memberikan usul kepada Sultan Hamid II untuk memberikan dokumen tersebut kepada Haji Mas Agung. Sultan Hamid II wafat dalam posisi bersujud melaksanakan sholat maghrib pada 30 Maret 1978 di Jakarta. Jenazahnya dimakamkan dengan upacara kebesaran Kesultanan Pontianak di Batu Layang, Pontianak. Namun,
perjuangan untuk memulihkan namanya dan memperoleh pengakuan dari negara Indonesia sebagai pahlawan nasional terus dilakukan. Perjuangan tersebut mendapat dukungan penuh dari Sultan Pontianak IX. Jadi pengajuan tentang Sultan Hamid II itu harus segera ditanggapi dan direspon oleh pemerintah sebagai tanda jasa daripada Sultan Hamid II sebagai gelar kepahlawanan. Karena sudah sekian lama sudah diajukan, sampai detik ini hanya angan-angan belaka. Sejatinya, sejarah harus tercatat sebagai jendela masa depan bangsa. Sejarah bukan hanya milik para pemenang, namun hak setiap pejuang.